Assalamualaikum, Ji. Mantap, Ji. Kita masih di sana. Teman-teman, selain menjaga diri kita, juga teman-teman kita dan keluarganya, karena kita datang ke rumahnya teman saya, Pak Teguh Rusian, salah satu art director senior. Mau? Ya. Kita tunggu ya sana ya, sebentar ya. Beliau baru selesai sholat. Oke. Teman-teman, alhamdulillah saya sampai juga di tempat kediaman rumahnya kawan saya, yaitu Tengku Rusian, salah satu art senior art director yang kita punya. Dan beliau ini kita akan ulik dia punya pengalaman, perjalanan dia Tengku Rusian ini di film maupun di pementasan, dan nanti kita akan ini. Oke. Ya. Gimana? Yan, saya panggilnya Tengku Rusian namanya, tapi panggilnya karena dekat Yan. Nah, atau Ji. Nah, jadi beliau ini teman lama saya, dan sehat dulu kan nih? Sehat, alhamdulillah. Justru ini lebih ringan. Iya, iya Ji. Terus terang aja, kalau kita berat badan malah sakit nih. Oke teman-teman. Nah, jadi gini Ji, saya juga baru belajar nih bikin ginian nih. Amin. Nggak apa-apa, namanya juga sebenarnya seniornya atau ahli expertnya itu ada di beliau ini. Karena beliau ini, lu masih dosen kan ya? Masih lah. Alhamdulillah, dosen IKJ. Masih dibutuhkan. Alhamdulillah. Karena ilmunya nggak ada. Siapa penggantinya? Ayo, nggak ada. Oke Ji, nah jadi kemarin saya tuh reunian. Ya. Reunian sama Mbak Yesi Gusman, terus Om Hendrik Gozali, Garuda Film. Itu partner kami nih, kawan-kawan dalam menata karir dalam film. Dan saya pernah ditanya sama Mbak Yesi waktu itu, Ji, bener Yan? Sampai Tengku Rusian, terus semua teman-teman di itu, almarhum Muhammad Borneo dan sebagainya. Saya nggak sebutin semua, sampai terakhirnya saya sebutin Mas Slamet, bener kan? Endingnya dia. Nah, itu sampai 3 kali benar. 3 kali ya. Nah, ini jawaban dari kurang percayanya Yesi waktu itu. Oke. Itu sebetulnya ada yang mengganjal saya sampai sekarang. Ya, sebelum ke eksportan ataupun ke keahlian daripada teman saya ini, profesinya, yaitu art. Saya mau bertanya nih sampai sekarang nih, Ji, di teater populer itu kan ya itu yang saya bilang kayak seperti universitas, seperti fakultatif. Semua. Ya kenapa universitas itu ada fakultas-fakultasnya kan itu, bidang-bidang ininya. Nah, saya sendiri bingung sesudahnya ya. Sesudahnya tuh saya bingung, loh, ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat, Ji. Ini maaf ya, teman-teman. Mereka ini salah satu praktisi yang punya pelatihan. Pelatihan, Ji. Pelatihan. Ya, apakah itu pementasan, berteater, terus art, film, dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau tanya, Ji. Apa itu? Kira-kira. Saya ditanya juga nih. Sebagai pemain, kok bisa tiba-tiba ketemu di jalan dan ini. Apa sih kehebatannya Pak Teguh sendiri, menurut Aji? Jadi gini, saya masuk di sana tahun 71.
71. Subhanallah. Udah lahir belum? Nah, jadi 71 itu saya masih muda banget kayak kalian lah, ya. Nah, saya masih namanya ada teater siapa saja, teater W.S. Rendra, Iya, iya. teater Iklan Negara, semua ada teater, termasuk Tari Bali. Mungkin tahu, Mas Don. Iya, Mas Don ya. Nah, Ingat, itu guru Mas gua Don. juga tuh, dosen gua juga. Nah, kami adalah di Taman Ismail Marzuki semua. Di Kumpul. tim itu ya. Rambut saya segini dulu panjang nih. Oh. Masya Allah. Jadi berkutak-kutak di sama Ismail Marzuki, lewatlah Teguh. Pak Teguh Karya nih, yang biasa Om Teguh Karya ya buat itu. Nah, kami panggilnya Bung Steve. Bung Steve, kalau kita panggil Bung Steve, oke. Muncul dia sore-sore hari. Ya, oke, Ji. Dia bilang, Anda kemari sebentar. Kenapa, Bung? Udah gabung sama saya, teater populer. Lu mau ngapain? Saya udah di sini. Saya udah bebas, merdeka. Tahu syaratnya apa? Cuma satu. Potong rambut pendek, dia bawa ke tukang cukur, dimasukin lah gua di namanya teater populer. Ada Herman Masduki. Oh iya. Ada Edi Gucci. Oh iya. Wah, ini orang-orang yang memang sebenarnya pengen belajar. Kami kayak proletar aja, belajar sembari diskusi, langsung dijalankan sebagai orang pelakon nih sebenarnya. Betul. Jadi kalau oke, sorry Ji. Saya ini ya, saya bakukan ya. Iya. Kayak pesantren dong berarti. Ya, emang betul. Saya anggap pesantren. Sanggar itu tadi Kayak pesantren. pesantren. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Betul. Ada pendidikan ini, Ya, ada pendidikan semua. macam-macam. Saya dari Aceh kebetulan. Ya. Nah, jadi dengan serambi Mekah saya, itu saya pegang di dalam. Itu yang saya jalanin sampai hari ini, alhamdulillah Ji. Amin. Sampai kita berangkat ke Mekah segala macam. Alhamdulillah. Amin. Oke. Ada lagi Ji. Tahun 71. Dan itu berarti sudah mulai film-film teater populer atau Teguh Karya mulai dari Wajah seorang laki-laki. wajah seorang laki-laki. Masuk terus cinta pertama. Cinta pertama, Kawin lari. Ranjang pengantin. terus Sampai sampai perkawinan dalam semusim. Ntar dulu. Oh, iya, Belum oke. nyampe nih. Iya. Perkawinan semusim. Ya kan? Paling topnya lagi apa? Badai pasti berlalu. Terus November 1828. Oh iya, ada transisi. Merinding saya. Itu banyak yang meninggal, Ji. Teman-teman aneh. Karena itu film agak real. Kita tidak pakai CGI, asli, real. Ledakan beneran ya bikin. Betul-betul kolosal. Subhanallah. Nah, itu ditonton seluruh Indonesia sampai ke Belanda itu. Oke. Nanti teman-teman, nih kalau ini Ji panjang banget nih Ji. Nanti ya diedit. Panjang, enggak. Justru kita nanti akan kita terus-terus lagi. Nggak apa-apa kan Ji? Nggak apa-apa. Ya, selama COVID ini teman-teman. Jadi beliau ini ngajarnya pun dari rumah. Lewat Pakai namanya classroom. classroom. Ya. Keren, ya kan? Jadi bukan walk. Nah, biasa From kita kan home, bukan ya? Biasa kita kan tatap muka Oke, di kelas. Nah, itu udah Iya, selama 6 bulan ini kami semua di rumah kan. Oke, Ji. Oke, kita terusin lagi. Nah, selama itu kan proses semuanya. Jadi kita harus inian juga kita hadirkan apakah itu Mbak Christine, Mas Slamet, terus Mbak Nini El Masih ada. Karim. Terus ada lagi namanya Sylvie Nenggolan, masih ada. Mbak Sylvie, Mbak Dewi, ya. Waduh, seru itu. Kalau itu bisa masuk, seru. Subhanallah, lengkaplah itu Nano Eliantiarno. Iya. Iya, masih sehat ya? Masih, alhamdulillah. Mas Nano. Oke. Nah, terus nih kebetulan ke saya nih sekarang nih, Ji. Ada yang saya tanya tadi itu. Apa itu? Ya. Itu kan luar biasa pelatihan dan semuanya seperti betul-betul kita di satu universitas dididik dan sebagainya ya. Dan dalam kebersamaan loh. Ya, dalam kebersamaan, dalam kekeluargaan. Saya potong. Oke. Modal utama kami sampai hari ini, modal saya nomor 1 adalah yang namanya disiplin. Yang kedua, kemampuan. Ya. Yang ketiga, attitude. 3 ini, kalau enggak sampean nggak ketemu saya nih. Betul. Nah, 3 ini kalau mau jadi orang film, Masya Allah.
Kalau ini nggak ada, udah Kunci itunya ya. kuncinya di situ cuma. Bisa hari ini ketemu nih ya, ini juga luar biasa. Masya Allah. Betul, betul. Nah, oke Ji. Nah, jadi ada yang saya tanya, saya pengen sampai sekarang. Begitu hebatnya teater populer sesudah saya masuk. Sesudah saya masuk ya, Udah gabung gabung dalam dua produksi sekaligus waktu Ya. itu kita ya. Saya kebetulan. Nah, jadi dalam waktu yang singkat. Ya. Ya, saya takut jadi racun. Ya, pengetahuan itu atau kesenangan atau wah saya orang teater populer, itu saya juga takut. Takut salah, ya itu tadi ya, disiplin, terus attitude, kemampuan, integritas dan sebagainya. Oke, nah ini yang dua nih, integritas tadi. Atau yang pertama, atau pokoknya bagian dari tiga ini tadi. Ya, disiplin, attitude dan sebagainya. Oke, dua ini kan ada rangkuman. Ya, integritas, apa namanya, macam-macam. Ya, berarti kan kita mesti punya kemampuan berpikir. Ya, arti kecerdasan. Oke, Ji. Saya pada saat masuk ke sana, begitu kita bikin persiapan, ya, mulai persiapan, mulai dari semuanya, sampai saya pernah, ente kan yang itu, Ji. Om kita ini, beliau inilah yang menyiapkan baju-baju saya dari tukang lowat, saudara-saudara. Teman-teman. Nyari. Kenapa kita nggak mungkin punya, beli baru mau kalau istilah anak sekarang di aging, tahu ya? Di aging itu kan kalau kita bahasa kita dilusuhkan. Kalau di Jogja itu dicelup lah. Dicelup, ya kan? iya. Nah, ini kan susah. Baju begini dilusuhin ini mau berapa lama? Mau nggak mau datang kita ke tukang loa, nyari pakaian yang kira-kira pas buat tokoh dia nih. Dia masih kurus, enak badannya. Lebih kecil dari saya. Jadi gampang. Nah, tinggal mau dikecilin, mau digedein gampang ya kan? Nah, dan itu udah lusuh dengan jaketnya nih. Ini satu paket loh. Dan warnanya pasti warna-warna mentah begini. Celana lagi. Celana. Gatel, Ji. Ya, tapi ya karena tuntutan dan tapi udah dicuci lah. Ya itu tadi, masuk ke disiplin. Kekuatan disiplin, sehingga mental kita diuji betul-betul. Oke, nah terus ada lagi. Saya sampai sekarang sudah sekian tahun, sudah melanglang ya Ji ya. Khususnya untuk saya dulu, nanti saya tanya Aji ya. Karena Aji udah sesudah dari teater populer, terus bikin film, art dan sebagainya. Udah jadi citra tuh semua. Ya, dan itu alhamdulillah diakui, diapresiasi. Yaitu dengan penghargaan yang memang dalam tingkat apresiasi ya, penghargaan bahwa diakui baik dan sebagainya. Oke, nah saya waktu itu sangat menyesal nih sekarang ini. Bukan menyesal, artinya nggak boleh sebagai yang kita orang beragama nggak boleh juga. Berarti sebagai satu lintasan atau nostalgia. Ya alhamdulillah saya tetap bisa mempertahankan eksistensi saya, attitude saya dan sebagainya. Nah, sehingga kita masih dengan mudah dan saling menghargai dan sebagainya. Nah, kan saya waktu itu terpaksa tuh meninggalkan teater populer karena orang tua. Ya, tahu saya. Ya, ke Malaysia dan sebagainya. Ada almarhumah Mbak Tuti Indra Malaun dan sebagainya. Nah, waktu saya sempat juga nggak jadi di Neraca Kasih. Ya itu. Itu Tirai Malam Pengantin tuh judulnya tuh. Tirai Malam Pengantin. Nah, terus saya kan datang untuk menghormati almarhum Bung Hengki. Enggak Hengki. Oh ya Hengki ya. Oh ya Hengki Poling ya. Ya kan saya harusnya tadi main ya. Iya mestinya. Jadi bukan si Hisau namanya. Riko. Jadi mestinya itu sampai yang main, si Haji main ya kan, dia main. Karena nggak ada bingung dapatlah Riko Tampati. Riko Tampati ya. Tuh. Nah jadi oke itu. Nah terus saya ketemu sama Opung. Kita panggil Opung. Tahu dong siapa Opung? Pak Teguh Karya, Om Teguh Karya. Saya dimarahin, ditegur, dan semua kekecewaannya dia tumpahkan saya di Jalan Purwakarta waktu itu, Menteng. Syuting pertama itu, saya menghargai Om Hengki Sulaiman, Bung Hengki Sulaiman. Oke. Nah, saya memenuhi janji untuk pokoknya udah nggak jadi main, oke. Tapi yang datang ya, saya datang. Dia
detik pertama saya insya Allah alhamdulillah saya datang. Nah tapi saya dipanggil langsung sama bos saya, bos kita semua, yaitu Pak Teguh Karya, Om Teguh. Nah itu dia banyak tuh dia ceritain anak Tuhan. Pertama awalnya dulu. Itu bagus tuh. Dia nasuh kamu. Sudah saya nggak usah sebutin karena masih ada ini ada Christine baca macam. Nah terus mulai akar kipas wangi. Ya. Akar-akar kipas wangi itu pertama mencari Tuhan. Udah lu nggak bisa. Gue gagalin gitu kira-kira ini. Ya mudah-mudahan terima kasih Om guru saya itu Om Teguh. Oke, nah saya mulai goyang antara orang tua saya sama tuntutan itu tadi. Nah itu namanya profesi lah ya. Nah, tuntutan, ya artinya saya harus juga tahu diri dong, ya balas budi lah dan sebagainya. Nah itu saya goyang waktu itu Ji. Nah saya mau tanya, akhirnya di balik kelambu kan jadi Mas Slamet tuh. Iya betul. Nah itu yang disebut-sebutin itu saya memang saya Ji. Sorry, ya Pak, saya paksa ini gitu. Saya kepengen nih sekarang. Bernostalgia kan boleh dong. Boleh. Nah, jadi saya pengen tanya itu sama Haji. Waktu itu sesudah itu saya ini masuklah almarhum Alex Komang. Nah, ya itu kan? gantinya tuh. Nah, iya. Nah, oke Ji, kita udah melanglang buana. Saya pengen nih sekarang. Pengen tanya. Teater populer tuh sekarang kan tertinggal nih. Anggap bukan ditinggalin loh. Tertinggal dengan kesibukan masing-masing. Nah, sekarang Aji ini sesudah film dan apalagi pengajar workshop udah asesor ya, lah, kebetulan kita asesor kita sama bareng ya Ji ya. Bareng. Udah top banget ya tuh. Udah asesor udah top ya. Udah level 9. Nah, teman-teman, saya kebetulan sama-sama ya pendidikan asesor dan sebagainya menjadi asesor kalau beliau. Kalau saya ya cukup sampai di itu aja. Tapi masih sering ada undangan ke daerah-daerah. Yang penting kan hadir. Nah, terus oke Ji. Nah, sekarang Aji ini udah di mana nih sekarang? Maksudnya? Selain dosen, tadi kan dosen. Nah, terus ada bikin workshop dan sebagainya. Saya dengar ada gitu. Iya, jadi saya di samping ngajar di IKJ dari 2010 sampai hari ini, kebetulan ilmu yang saya bisa ngasih kepada teman-teman yang ada mahasiswa di IKJ, yang pertama pengetahuan dasar seni rupa. Yang kedua masuk tata artistik. Tata artistik ya. Nah, itu kena ilmu saya di situ kan. Iya. Nah, itu dari desain semua disiplin ada. Ilmunya di situ ya. Nah, yang ketiga saya masuk namanya PFX. Sekarang udah top, namanya eksperimental. Pernah ada yang tahu? PFX CGI. Tukang sulap nih belakangnya. Iya. Ini bisa berubah jadi hutan nih. Iya, betul. Nah, yang keempat teknik efek khusus. Nah, bikin ledakan, bikin tembakan, bikin efek muka hancur, bikin ya kayak gitu. Pokoknya menyangkut efek. Kalau dulu kan dengan sederhananya double screen, nah, ya kan blue screen dan udah sebagainya langsung. gitu. Oh, jadi kita real fight. Iya. Nah, sampai sejauh ini terus saya ada workshop seluruh Indonesia. Berdasarkan asesor tadi. Karena kalau nggak asesor nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada. Makanya kalau pas mereka butuh saya bisa calling aja sebenarnya. Iya jadi asisten kayak apa. Pokoknya paham lah ya nggak. Nah masalah artistik. Iya tahu. Nah jadi itu teman-teman ya nggak tahu saya mungkin teman saya ini udah kesal sama saya. Jadi saya udah mulai dijebak-jebak supaya masuk lagi ke asesor. Oke Ji. Jadi gini Ji, kenapa kita bisa jadi asesor? Itu ternyata asesor itu menentukan kita punya kemampuan. Levelnya itu 9 Ji. Ente ini 9. Iya, cuma ente aja nggak nyadarin. Ji, ya. Nah, orang-orang yang seperti asesor ini kayak kita cuma berapa orang, jadi itu pakai jari. Iya, betul Ji. Betul. Apalagi di film. Betul. Di IKJ aja nggak ada Ji. Iya. Cuma aneh nih sama Repu. Iya. 2. Oh, apa Revo? Iya, Hang Repo. Ya tahu Revo. Itu dulu murid saya. Sekarang jadi dosen dan dia sama sebagai asesor. Nah, itulah kami berdua nih jalan kemana-mana. Waduh, sukses. Nggak ada orang lain. Oke, teman-teman, sebelum saya dijebak lagi oleh kawan, sahabat, dan senior saya ini, Tengku Rusian,
ya, si Aji, panggilan saya atau Ian. Ji, ada yang saya mau tanya lagi, Ji. Ya. Ya, ini menyangkut saya lagi nih. Sorry. Siap. Ya, nanti kita baru terus ke sebelum saya. Ya kan saya juga pengen tahu dong. Ya. Nah, waktu pemilihan saya, Ya. proses dan itunya kan pasti Aji tahu. Tahu. Ya, sehingga Aji sampai, nih maaf, teman-teman, saya ulangin lagi, sampai beliau-beliau ini saya nggak kenal. Tapi begitu Mas Slamet yang saya tonton di Badai Pasti Berlalu sampai 3 kali, saya merasa orang, siapa lu Dian Asri sampai kayak begitu. Akhirnya itulah saya pergi mengikuti senior-senior saya ini. Oke, Ji. Gimana, Ji, proses itu, Ji, sebenarnya? Jadi gini, nomor satu, kita nih punya kecenderungan di teater populer. Iya. Tidak semua orang bisa masuk teater populer. Iya, iya. Satu. Iya, iya. Kenapa? Ini ada persepsi yang sama, ada pikiran yang sama, Iya. perasaan yang sama, dan modalnya cuma satu, Ji, mesti jujur. Jujur, betul. Mau jadi orang film itu sebenarnya mesti jujur. Betul. Meskipun yang kita bikin ini kan artificial semua. Iya, iya, iya. Nah, itu mesti jujur, Ji. Nah, di Teguh itu dia dapat di sampean. Di dia. Oh, gitu ya, Ji. Nah, sementara kami udah ngetes nih. Banyak, saya nggak sebut namanya ya. Jadi itu ada 400, Ji. Lebih. 400 ya, saya dengar ya. Itu antri, kami udah kayak, ini bikin apa ya, film apa ya, kok jadi pemainnya pada nggak ada yang lewat. Nah, saya tanya sama Bung Steve. Steve, ini apa sih problemnya? Pemainnya kan ganteng-ganteng. Iya, iya. Keren nih semua nih. Kagak dapat innernya, katanya. Yang gue mau tuh nggak dapat. Nah, tapi di anak ini ada nih. Siapa namanya? Dian Asri pada saat itu. Nah, Jadi, bayangin gue nggak sebut namanya siapa-siapa yang ikut. Iya, Kalau iya, iya. itu ada catatannya lo tuh di Teguh tuh. Namanya si A. Coret. Ada di bukunya ya? Ada di bukunya kan tulisan tangan, Iya, tahu iya, kan? iya. Masya Allah. Nah, begitu udah kita sepakat bahwa Dian Asri yang jadi calon pemain yang kalau kita bilang calon pemain yang kalau nilai itu 6 sekian lah. Kita nggak bilang 7, nggak bilang 8. Enggak, 5,5 kali jangan-jangan. Pokoknya Muka ini enggak, apa gitu. Pokoknya jadinya 6 aja. Dengan kondisi Dian Asri pada saat itu. Gue nonton lagi tuh semalam. Krempeng-krempeng ya. Nonton semalam. Nah, kalau lu gede badannya nggak dapat. Justru kesengsaraan itu ada di situ pada saat bapaknya meninggal. Itu dapat semua yang dia pulang. Di gesturnya. Gestur tubuh itu. Nah, Posturnya ya. posturnya. Nah, itu yang dicari Teguh sebenarnya. Tapi di balik semua itu, Bung Sip itu punya apa ya, kalau kita bilang dia instingnya kuat banget. Luar biasa. Herman Pelani siapa sih yang kenal? Iya, iya. Di 1828. Tukang preman di sana. Iya, iya. Kami kan mengundang, kita bilang, Bung Steve, Reman tuh, coba deh berantem lagi sama siapa tuh yang tukang kita punya tukang tuh. Iya. Yang ditusuk. Ikutan ngerokok ya, Ji. Terus. Ditusuk itu kan. Si Herman Pelani Iya, sempat. iya. Nah, itu siapa yang belain? Kita juga kan. Iya, iya. Masya Allah. Tapi tetap main kan. Iya, iya. November 1828. Dari situ dia mulai mumbul. Itu salah satu ya, Herman. Nah, kenapa Dian Asri bisa berada di dalam teater populer? Ini bagian dari kami sebenarnya. Kalau nggak nyambung, Ji. Nggak semua orang. Kebayang nggak? Saya bisa ada di situ. Mas Slamet, ada Herman Pelani, ada Dian Asri. Iya toh? Ada yang namanya siapa? Ini belum masuk Alek ya? Belum. Nah, bayangin. Rocky Manwarfa. Nah, Tapi sebentar Rocky ya. sebentar. Kenapa? Attitude-nya, Ji, kurang baik. Iya, iya. Nah, itu yang saya bilang tadi. 3 ini kalau nggak mendukung, nggak bisa Ji gabung di teater populer. Itu modal teater populer itu sebenarnya. Kalau ilmu kita bisa belajar, teori bisa belajar, Ji. Cuma kalau udah nggak disiplin, itu yang terjadi pada, mungkin tahu, kalau film November, yang gantinya El Manik. Iya. Nah, betul. itu masalah disiplin. Apalagi attitude-nya kurang baik kan kawan Betul, kita itu. betul. Iya kan? Tahu. Nah, itu kira-kira banyak hal. Nggak enak lah diomongin ya. Nggak udah. enak, itu Ya, nggak fair lah ya kan? Oke. Biarannya itu urusan dia lah sama Tuhan. Nah, tapi yang jelas pada saat itu
Dian Asri masuk ke populer, itu kayak ada roh baru lagi di kami. Bener Ji. Anak-anak muda yang mewakili kita juga kan. Ente berapa umur sekarang Ji? 62 nih sekarang. Nah, saya 65. Beda 3 tahun Ji. Iya, Jadi kita masih bagus. angkat peti aja masih kuat. Bener, bener, Gimana Mas? Pacar sablok ya enggak? Nah, akhirnya oke Ji. Hmm. Itu tadi mengenai saya. Tapi teman-teman juga senang sama saya ya Ji. Lah, bukan soal senang. Soalnya dia merasa ini bagian dari kami di teater populer. Yang tadi itu ya. Iya, Pantes kalau ya. nggak bisa Ji. Iya, ini makanya saya baru terbuka ini gitu. Ente nggak bakal bisa masuk teater populer. Siapa yang bisa masuk? Iya, Coba iya. tanya. Ayo. Iya. Yang ngaku-ngaku teater populer, Iya. bohong itu. Saya bisa tidur di situ. Iya toh, berak di situ. Kencing di situ, makan di situ Ji. Kita nggak punya apa-apa. Yang punya itu cuma hati. Kejujuran dan kemauan tadi. Kemauan tadi. Iya. Bayangin, tiap hari kita di meja bundar itu tuh. Almarhum tuh nggak pernah lepas. Kan? Ini ada gini. Itu duduk situ bisa ngopi bisa 4 kali Ji. Masya Allah. Makan. Dan si ibu siapa sih? Ya ibu itulah yang Aduh, luar biasa ya. Itu. Saya sempat kenal tuh. Itu almarhum. saya termasuk anak kesayangan. Pagi-pagi udah disiapin Iya, sarapan. Masya Allah. Oke, itu nostalgia teman-teman. Suasana nuansa di teater populer yang menjadi sanggar. Ataupun kalau sekarang istilahnya lebih itu lagi. Pesantren lah. Ya, pesantren lah. Ya, karena hampir sama itunya. Dan menuntut ilmu. Dalam kebersamaan, dalam pemahaman dan pengertian. Amin. Gitu. Oke, terus saya mau tanya lagi nih Ji. Aduh banyak nanya saya nih. Apa tuh kira-kira? Waktu Aji, ya. Tapi ini mestinya nih satu segmen sendiri. Nggak apa-apa, nih, nanti bisa diedit. Ya, artinya bagaimana Aji dari mulai 71 dan sebagainya dan kerja keras kalian, kerja keras senior saya ini, itu citranya banyak Ci. Ya. Penghargaannya luar biasa. Luar biasa, amin. Nah, terus saya terasa pada saat saya boleh dong feedback, Boleh. ya nostalgia. Saya didekati oleh sutradara yang biasa-biasa aja. Maaf nih, saya jadi bingung. Loh kok mereka agak-agak jaga jarak gitu. Nah, satu saat saya pernah, ya saya kok itu si ini saya nggak usah sebutin lah ya udah meninggal apa semuanya. Ya iya, kamu kan dari teater populer. Loh, apa hubungannya? Saya kan nggak tahu. Di luar itu teater populer kayak kan saya bawa dengan ini saya ya kesederhanaan. Alhamdulillah Ji, saya selama di teater populer saya kenal itu namanya kehidupan. Ya. Ya, kehidupan dan kepribadian. Dan kepribadian tidak dibangga-banggakan dengan keberhasilan. Itu yang saya dapat selama di teater populer dengan kawan-kawan dan terus kita bersilaturahmi kan. Nah, sampai kemarin juga kita ketemu sama George Kamarula ya, Bung George. Seorang kameramen yang luar biasa. Nah, itu juga berangkatnya bukan dari langsung kameramen kan. Betul. Kayak Aji gini juga, kayak Tengku Rusian ini. Editor sampai jadi the best director of photography. Iya. Dan semua sekarang kepengen dia masuk ke dalam satu produksi itu. Apakah itu broadcast, itu dan sebagainya. Aja. Nah, Ji, ada lagi Ji. Workshop ini, Aji, itu formal atau informal? Formal ya? Bukan asesor loh. Jadi artinya ada tambahan yang itu. Siapa tahu ada teman-teman, hai teman-teman. Yang butuh. Siapa tahu ya, ada dengan ini informasi yang seperti ini. Terus bertanya ke saya nanti misalnya. Apakah ada kelas? Ada ya? Nah, itu. Siapa tahu ada yang mau jadi art director atau mau jadi macam-macam lah ya mengenai tentang perfilman ataupun persinetronan. Iya, karena saya juga ngajar di filmmaker Citra. Oh, itu.
filmmaker di Citra. Citra Kuningan. Kuningan ya. Nah, dan Oh, itu di- umum. Umum. Nah, nggak Kedua gampang. lagi buat teman-teman, selama perjalanan karena di channel saya ini ada nostalgia bikin Ya. film traveling. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan bikin di daerah mana? Jangan Cut Nyadin ya, itu itu fenomenal itu. Nah, kebetulan saya bikin judulnya Serambi Mekah. Oh. Kayaknya gue pernah tahu. Nah, Serambi Mekah itu saya sudah riset dan semua, dan itu kejadian 2004. Terjadilah tsunami di daerah saya. 48 orang kami keluarga meninggal. Desember ya? Meninggal. 26 Desember 2004. Nah, 2004. Karena adik saya mau ke sana juga, kalau dia jadi waktu itu dapat. Habis dia. Innalillahi. Nah, saya juga Sesudah Pak Teguh nggak ada. meninggal, nggak ada. Terus kita kan tetap dengan profesi, Masing-masing. menjalankan profesi masing-masing. Nah, kalau saya tanya, nggak cukup nih waktu dan sebagainya, bisa berjam-jam untuk menceritakan. Sampai ratusan kan? Apa itu? Apakah itu film, Lebih. FTV dan sebagainya? 200 lebih. 200 lebih. Nah, itu apa yang menjadikan kebersamaan kita itu masih melekat kan? Masih. Masih. Jadi saya kalau ketemu Mas Slamet itu kayak ketemu siapa gitu. Pelukan. Pelukan betul. Jadi banyak nostalgia. Ya Iya, enggak, sama. wah bro, nangis kami. Kalau saya nggak sempat nangis waktu itu cuma karena kita waktu kalau As George sama di asesor kan kita datang ada beberapa dia itu ya. Nah terus kalau sama Mas Slamet itu di Indosiar waktu itu, tapi kok saya juga kaget-kaget udah lama nggak berkecimpung di dalam persilatan sinetron dan film. Terus saya diundang di SCTV Award. Oh, Ketemu ya, Mas Slamet. yang di Bandung. Enggak di Jakarta, di Indosiar. Oh, Indosiar. Tahun berapa tuh? 2018 atau berapa gitulah. Nah, itu juga sama. Seakan-akan Mas Slamet juga kayak adiknya. Dia juga mau kayak, nyeritai iya, tapi susah iya, gitu. pelukan. Nah, walaupun berapa tahun yang lalu kan saya pernah sempat bantu Mas Slamet dalam persiapan di dulu, tapi akhirnya nggak jadi itu. Persiapan Balai Pustaka. Oke. Nah, Aji sekarang sesudah dari sana, coba sekarang Aji yang gitu. Kalau saya setelah dari teater populer itu berkiprahnya karena semua membutuhkan. Iya. Tipikal orang-orang kayak kami. Nggak umum loh. Coba cari namanya Teuku Rusyan. Wah, ini mah kalau dia bilang high cost. Nah, saya masuk Sonoma Art, masuk Soraya Film. Masuk satu lagi apa? Si ini yang Multi bukan. Multi itu paling lama saya. Multi. Terus masuk Soraya, satu lagi siapa? India. Star Vision. Oh, bukan, Rapi Film. Rapi Film, satu lagi ada. Kok India nih? Siapa? Oh, Boldun. Bukan Boldun Boldun. itu catatan si Boy. Mungkin ada yang nonton catatan si Boy. Nah, itu buatan saya tuh. Bola dunia itu. Aduh di Cikini tuh lupa saya namanya. Itu Rapi Film. Rapi ya. Ini ada yang baru satu lagi. Nah, ini orang-orang India, bapaknya teman saya. MD. Nah, bapaknya teman saya. Satu main kita. Sekarang anaknya jadi produser semua. Siapa bingung kan? si ini ya? Iya. Bayangin si Mono siapa semua gitu. Nah, termasuk yang MKF nih. Itu bapaknya teman saya, udah meninggal sih. Monot bapaknya almarhum. Si Sanya siapalah pokoknya itu ada 3 orang tuh anaknya tuh. Nah, sekarang mereka yang megang. Nah, dia nganggap kita nih, aduh Om, udah panggil Om, Uncle, panggilnya. Waduh, berat kan? Kalau dia udah panggil Uncle, udah habis kita. Selesai. Nah, dia butuh tuh sebenarnya. Tipikal orang-orang kayak kita. Nah, paling kalau mereka butuh, mereka WA saya atau telepon. Mas Engko ini gini gimana Om, gini minta pendapat. Oke. Untuk kerja
Itu saya bilang high cost. Betul, betul, betul. Ngeri. Ya artinya karena mereka berpikir ya memang sudah pantas juga sih. Ya, tapi ya itu kan kembali lagi hitungan-hitungan mereka, ya simpua mereka ya karena Semuanya bisnis. beda. Oke Ji, seru banget nih, seru banget walaupun saya masih kurang puas nih, sungguhan. Insya Allah nanti kita ada waktu lagi, saya mau tanya langsung ke streamline, linear ya. Saya. Tengku Rusyan. Oke teman-teman, nanti satu saat mudah-mudahan ya kita akan ada waktu, kita dikasih kesehatan dan semuanya. Nah, terus kita bisa menampilkan lagi atau mencari, siapa tahu ada inspiring. Amin. Udah pasti insya Allah ada lagi contoh, ada lagi macam-macam yang kita bisa gali atau kita ulik dari sahabat saya Tengku Rusyan. Oke, terima kasih Ji, ya, waktunya sama. Sehat. Ya, Alhamdulillah. salam keluarga semuanya. Amin. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Oke, teman-teman. Ji, sebelum kita tutup nih, ya kan? Boleh dong. Ya kan untuk channel saya. Oke, teman-teman. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Udah itu share ke teman-teman. Siapa tahu ini bermanfaat, menjadi menjadi inspiring, ya inspirasi dari bagaimana bekerja di film dan bagaimana berkomunikasi di antara seluruh insan perfilman dan kru dan sebagainya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.